Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Baiklah, seluruh kawan-kawan mahasiswa dimanapun kalian berada, yang saat ini mungkin sedang masih magang dan juga ada kegiatan yang lainnya. Baiklah, kawan-kawan mahasiswa, mungkin pada pertemuan ini saya akan coba sedikit menjelas ataupun mengulas tentang standar pelayanan publik di era transisi new normal. Ya, nah, mengapa saya bahas ini? Karena dalam hal ini sama-sama kita ketahui ya, kawan-kawan mahasiswa, bahwa adapun dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini sudah sangat menuntut adanya sebuah perubahan di dalam yang namanya birokrasi pelayanan publik. Nah, dalam hal ini, perubahan dalam hal birokrasi tersebut terjadi dalam dua dimensi. Ya, yang pertama adalah dimensi organisasi, dan yang kedua sudah barang tentu adanya sisi dari dimensi sistem kerja. Nah, pada dimensi organisasi telah terjadi sebuah perubahan yang mana semula dilakukan dengan cara normal, saat ini dituntut untuk model birokrasi new normal. Ya, jadi sebelum COVID-19 melanda Indonesia, kondisinya normal, kita dapat bertatap muka dan lain-lain. Ya, namun setelah adanya era new normal ini, kita mau tidak mau di dalam sebuah pelayanan publik itu disodorkan pada yang namanya work from home atau WFH, yang tetap bekerja di kantor dengan memperhatikan dan menjelaskan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, ya. Jadi ada standar pelayanan minimumnya. Nah, di dalam COVID-19 ini kita mengenal yang namanya WFH, ya. Nah, salah satu dampak besar pada pandemi COVID-19 itu bagi masyarakat Indonesia adalah di dalam bidang pelayanan publik, ya. Nah, Indonesia dalam hal ini perlu penggunaan model dari integrasi vertikal dan juga horizontal dengan menghadirkan New World Service, ya, dalam hal yang namanya layanan satu pintu yang membutuhkan transformasi pelayanan publik di dalamnya. Nah, maka dari paradigma administrasi publik lama ke pelayanan publik baru ini memerlukan beberapa treatment, meskipun dalam kenyataannya terdapat gesekan ataupun konflik yang terjadi di dalam hal yang namanya pelayanan publik dalam era new normal ini. Nah, maka harus kita pahami bahwa kualitas dalam hal yang namanya pelayanan publik kepada masyarakat itu harus tetap terjaga meskipun kondisinya adalah new normal. Nah, dalam hal ini pemerintah sesungguhnya itu harusnya dapat dituntut tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Meskipun di sisi lain ini harus tetap mematuhi yang namanya himbauan terhadap protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Maka dalam hal ini harus ada yang namanya penyediaan seperti adanya tempat cuci tangan, hand sanitizer, habis itu adanya social distancing, dan ada juga ada yang namanya physical distancing. Nah, kondisi ini itu mendorong pemerintah Indonesia untuk dapat mengeluarkan sebuah produk kebijakan publik terbaru dalam era new normal ataupun pola hidup baru new normal itu, ya. Jadi jangan mentang-mentang new normal kita menerapkan gaya hidup lama, tidak. Jadi new normal itu bagaimana cara kita menerapkan kehidupan yang baru, ya. Nah, penerapan kehidupan yang baru ini harus kita pahami bahwa sebelumnya kita beraktivitas bercengkrama itu biasa, tidak memakai masker. Namun sekarang kita tuntut untuk memakai masker, sering mencuci tangan, physical distancing, social distancing terus dilakukan, ya. Nah, dalam hal ini maka pemerintah melalui kebijakan publiknya itu mengeluarkan sebuah kebijakan yang tertuang dalam yang namanya keputusan Menteri Dalam Negeri, ya, nomor 440 sampai 830 tahun 2020, ya. Jadi 2020 itu banyak sekali Permendagri yang keluar, ya, yang mana ini tentang pedoman tatanan normal baru bagi pemerintah daerah
ya, atau Pemda. Dan juga ini berlaku bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Nah, respon pemerintah terkait dengan kondisi yang seperti ini juga tertuang ya dalam sebuah surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang populer dengan PAN-RB ya. Jadi PAN-RB ini dia mengeluarkan sebuah surat edaran nomor 50 tahun 2020 tentang sistem kerja dan pengawasan ASN dalam tatanan normal baru ya. Nah, dalam hal ini surat edaran ini menegaskan menyesuaikan tentang pola kerja yang ada di dalam masyarakat ya. Nah, esensi dari kebijakan ini adalah dengan tetap menjalankan aktivitas karyawan, karyawati ataupun BUMN, BUMD. Esensi dari kebijakan itu adalah dengan menjalankan semua kegiatan, tapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat demi mencegah penularan virus melalui klaster-klaster baru yang ada ya. Nah, kebijakan ini sesungguhnya ini menuntut semua yang terkait dengan pelayanan melakukan sesuatu penyederhanaan di dalam hal yang namanya SOP, standar operasional prosedur, melalui pemanfaatan teknologi, informasi serta adanya pemberlakuan work from home. Ada juga yang namanya work from office WFO. Ya, jadi muncul istilah-istilah baru dalam tatanan new normal ini. Ada yang namanya work from home, ada yang namanya work from office, ya. Nah, di sini pegawai itu tidak perlu ada di kantor secara fisik kalau dia WFO dan juga WFH ini ya. Namun masih tetap terhubung melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Namun kendalanya apa? Pertama jaringan, kedua internet. Yang ketiga kemampuan dari ASN ini di dalam menggunakan teknologi informasi yang saat ini terus berkembang. Ini menjadi kendala sebenarnya ya. Namun dalam hal ini juga dalam hal yang namanya pelayanan ataupun konsultasi dan pengaduan itu dilakukan secara online semuanya ya. Yang mana dia lebih mengoptimalkan media publikasi sebagai sebuah sarana sosialisasi serta melakukan pelayanan secara offline dengan menggunakan standar protokol kesehatan ya. Nah, secara offline ini sudah mulai berlaku sekarang, sudah mulai hidup kembali, tapi standarnya ada, memakai masker 2 lapis ya, anjuran dari pemerintah, masker dalamnya masker non medis, masker luarnya kain. Jadi ada 2 lapis kain dipakai untuk maskernya. Habis itu tetap menjaga social distancing, physical distancing, rajin mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer. Dan adanya tirai pembatas ataupun bilik pembatas antara masyarakat dan juga petugas. Ya, ini dilakukan agar penularan dari COVID-19 itu tetap terjaga. Jadi tidak ada lagi penularan. Namun kita lihat sekarang ya kawan-kawan ya. Sekarang itu kita sudah wajib vaksin 1, vaksin 2, bahkan sudah ada vaksin 3 sekarang. Ini merupakan salah satu bentuk antibodi ya, agar kita tidak begitu cepat tertular. Namun kita tetap perhatikan standar pemerintahannya ya. Nah, dalam hal pelayanan publik di era new normal ini, dengan menetapkan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan akan terdampak pada akses pelayanan kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini ada sisinya, ya, ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, namun harus kita jadikan sebagai sebuah nomenklatur positif terlebih dahulu dalam hal yang namanya pengoptimalan terhadap pelayanan publik, yang mana pada awalnya dilakukan dengan tatap muka kemudian beralih ke sistem online menggunakan teknologi informasi. Tentunya peralihan sistem ini itu harus diikuti dengan yang namanya perubahan mindset, perubahan gaya pikir masyarakat dengan memberikan sosialisasi ataupun edukasi supaya muncul kesadaran serta pemahaman sehingga dapat menghasilkan output yang efektif dan juga efisien. Nah, dalam hal ini kita mengenal juga yang namanya istilah yang namanya PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Yang mana di dalam PSBB ini berlakulah yang namanya work from home untuk pegawai-pegawai administrasi pemerintahan. Nah, 1 kali putaran PSBB ini biasanya dia 1 minggu, 2 minggu, nanti bisa dilanjutkan. Apalagi
PSBB Jawa, Bali, Sumatera itu kan berbeda ya kawan-kawan mahasiswa ya. Nah, dalam kondisi ini itu harus menjadikan tantangan tersendiri oleh pemerintah pusat ataupun daerah dalam yang namanya PSBB ini ya. Nah, dalam hal ini pula kita harus menyadari bahwa di dalam sinergi kebijakan dan pelayanan publik di era new normal, kita harus memperhatikan bagaimana pemerintah itu dapat merancang mengenai produktivitas dan aman di dalam COVID-19 ini ya, yang mana merubah wajah dari pelayanan publik sebagai muara dari reformasi birokrasi yang ada di Indonesia. Nah, yang sekarang ini sama-sama kita ketahui ya kawan-kawan ya, semua itu menjadi prioritas utama program pemerintah. Nah, pada era new normal, khususnya pada bagian public service ya, masyarakat bersama-sama dengan pemerintah merupakan pihak yang membuat dan juga merancang serta mengawasi adanya pelayanan publik atau yang disebut juga dengan co-creation ya. Selain itu juga peran crowd-action dalam organisasi sumber daya ini dari masyarakat untuk masyarakat dapat dijadikan sebagai sebuah distribusi untuk dapat menyelesaikan masalah. Nah, hal ini itu dapat memutus mata rantainya. Nah, kondisi yang terjadi saat ini apa? Terjadinya perlambatan roda ekonomi dikarenakan adanya PSBB. Ya. Nah, maka kondisi perlambatan ekonomi dan tuntutan dari fleksibilitas kerja di dalam masyarakat ini, dia membutuhkan sebuah program pengembangan kompetensi model baru untuk mendukung kemampuan aparatur sipil negara. Maka dari itu, sekarang itu muncul yang namanya perubahan ya, melalui literasi-literasi digital ya, meliputi literasi kesehatan diri, literasi kesehatan kerja, literasi organisasi dan juga dalam hal yang normal ini ada yang namanya literasi teknologi penunjang atau flexible working agreement dan juga literasi data informasi ya. Nah, maka dalam hal itu kita harus memahami bahwa new normal ataupun kebiasaan baru itu dia memang harus didukung oleh semua stakeholder yang ada ya. Dalam hal ini pun kita harus memahami bahwa dalam kurun waktu 3 bulan waktu penyelenggaraan new normal dulu telah dilakukan di Indonesia ke arah digitalisasi di sektor pemerintahan, ini memang mengalami beberapa kendala ya, meskipun sampai dengan saat ini kita mengetahui bahwa kebiasaan new normal itu dapat kita laksanakan dengan baik ya. Maka dari itu kita harus memahami bahwa kebijakan dari new normal ya, ini merupakan sebuah kebijakan dari yang namanya pengakuan sebuah kebijakan terhadap kebijakan publik yang mana arahnya sebenarnya adalah kebaikan. Maka dari itu kita harus dapat mengambil semua sisi positif dari sebuah kegiatan yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun pada kenyataannya terkadang kita masih melihat bagaimana ya pola dari strategi yang dilakukan pemerintah ini terkadang kurang tepat sasaran ya. Jadi dalam pelayanan publik itu ada strateginya. Strategi pelayanan publik dalam hal yang namanya new normal. Karena pandemi ini dia memberikan dampak yang sangat besar untuk Indonesia. Apalagi dengan adanya PSBB yang dibuat untuk dapat mengurangi rantai penyebaran virus. Masyarakat Indonesia diimbau untuk tidak berkumpul dalam kelompok dan menghindari tempat-tempat ramai. Ya, nah maka terkait dengan kebijakan PSBB yang diberikan ataupun dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, yang mana beliau mengeluarkan Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus diseases 2019 ataupun yang kenal dengan COVID-19 ya, yang telah diterapkan pada beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan semua wilayah sudah menerapkan PSBB ini ya. Nah, peraturan ini yang dikeluarkan oleh Menkes ini merupakan sebuah pelaksanaan PSBB yang meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial, budaya. Namun dalam hal ini kita harus memperhatikan bahwa aparatur sipil negara ataupun ASN yang bertugas sebagai pelayanan masyarakat juga menerapkan sistem WFH dengan sistem yang dimulai sejak diterbitkannya surat edaran ya, surat edaran Menteri Pan RB ya,
nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir ya dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara nomor 54 tahun 2020. Oke, kawan-kawan. Jadi kita sudah dapat melihat bagaimana kondisi yang terjadi di masyarakat saat ini. Mungkin cukup sekian pemaparan atau pensajian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.